또 왜 그러는데 뭐가 못마땅한데. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Ayu Adinanda, NIM 19191030103, kelas A, Ilmu Ukur Tanah, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Kali ini saya akan mengerjakan suatu tugas untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester saya tentang konsep penggambaran peta situasi. Silahkan disimak ya. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui ilmu bertanah, ada konsep dasarnya nih, yaitu surveying atau pengukuran. Surveying atau pengukuran sendiri yaitu metode memproses, menghitung, atau menyebarluaskan informasi mengenai bentuk fisik bumi dan lingkungannya. Secara sederhana, surveying meliputi pengukuran jarak dan sudut. Jarak dibagi menjadi dua pengukuran, yaitu pengukuran vertikal atau dengan ketinggian, dan pengukuran horizontal, yaitu pengukuran yang sudah saya jelaskan kemarin. Pengukuran kerangka horizontal yang kemarin saya gunakan untuk mengukur azimut, luasan, dan koordinatnya. Berdasarkan luas cakupan daerah pengukurannya, surveying dibagi menjadi dua, yaitu survei geodesi dan survei tanah datar. Survei geodesi dan survei tanah datar ini berbeda. Jika survei geodesi merupakan tanah yang luasan cakupannya itu melebihi dari 37 km kali 37 km dan rupa tanah buminya itu melengkung. Sedangkan tanah datar atau dalam ilmu ukur tanah, luas cakupannya itu tidak melebihi dari 37 km kali 37 km dan rupa buminya merupakan bidang datar. Sebelumnya, kalian harus mengetahui dulu nih, apa sih peta itu? Peta adalah gambaran dari sebagian atau keseluruhan muka bumi dengan skala dan sistem proyeksi tertentu pada suatu bidang yang datar. Perbedaan antara permukaan bumi dan peta. Kalau di permukaan bumi kan lengkung, sedangkan di peta nanti itu gambarnya jadi datar. Dan kalau di permukaan buminya itu tidak beraturan, kalau di peta akan beraturan. Sedangkan kalau dilihat dari luasannya itu, kalau di permukaan bumi itu kan luasannya keseluruhan, luas. Kalau di peta itu hanya sebagian kecil saja karena luasannya terbatas. Untuk memindahkan keadaan permukaan bumi ke peta diperlukan bidang perantara, yaitu yang pertama, bidang elipsoid untuk luas area lebih dari sama dengan 55.000 km². Yang kedua, bidang bulatan untuk luas dengan ukuran terbesar kurang dari sama dengan 100 km². Yang ketiga, bidang datar untuk luas dengan ukuran terbesar kurang dari sama dengan 55 km². Jika ditelusuri, jenis-jenis peta itu dipetakan berdasarkan sumber datanya, berdasarkan jenis datanya, berdasarkan skalanya, dan berdasarkan cara penyajiannya. Emang apa sih bedanya? Jika berdasarkan sumber datanya dibedakan menjadi dua, yaitu peta induk dan peta turunan. Peta induk adalah peta yang dihasilkan dari suatu survei di lapangan dan dilakukan secara sistematis dengan aturan yang baku. Peta induk dapat digunakan sebagai peta dasar atau acuan sebagai kerangka geometris peta lainnya. Yang kedua, peta turunan. Peta turunan ini dibuat berdasarkan peta acuan yang sudah ada, sehingga kita tidak usah turun langsung ke lapangan. Berdasarkan jenis datanya dibagi menjadi dua, yaitu peta topografi dan peta tematik. Yang pertama, peta topografi menggambarkan semua topografi yang ada di permukaan bumi, baik unsur alam seperti sungai, danau, hutan, dan garis pantai, maupun unsur buatan manusia seperti jalan, jembatan, pemukiman, dan lain-lain, serta keadaan relief permukaan bumi. Yang kedua, peta tematik. Peta tematik menyajikan data yang berkaitan dengan kualitatif dan kuantitatif peta topografi yang lebih spesifik.
Contoh dari peta tematik yaitu peta geologi, peta anomali gaya berat, peta tata guna lahan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Berdasarkan skalanya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu skala besar, skala sedang, dan skala kecil. Yang pertama, peta skala besar memiliki perbandingan antara 1:500 sampai dengan 1:10.000. Nah, peta skala besar ini dapat menyajikan peta topografi dengan rinci. Nah, dalam skala besar ini dapat digunakan sebagai pemetaan teknis atau perencanaan. Yang kedua, peta skala sedang memiliki perbandingan 1:25.000 sampai dengan 1:250.000. Bisa menyajikan gambar dengan ukuran semi rinci. Skala sedang pada umumnya digunakan untuk pemetaan dasar topografi nasional. Yang ketiga, peta skala kecil. Biasanya memiliki perbandingan 1:500.000 atau lebih kecil dari itu. Nah, peta skala kecil ini memiliki data yang sudah disederhanakan. Misalnya, contoh pemakaian dari skala kecil ini adalah untuk pembuatan atlas. Dan yang terakhir, jenis-jenis peta dibedakan berdasarkan jenis penyajiannya. Dibagi menjadi 2, yaitu peta garis dan peta foto. Nah, perbedaannya, jika peta garis hanya menyajikan objek garis dan titik saja, sedangkan peta foto menyajikan foto yang mempunyai tingkat kecerahan tertentu. Begitu teman-teman penjelasannya. Ngomong-ngomong, apa sih fungsi peta? Ada yang tahu gak? Fungsi peta yang pertama untuk menunjukkan posisi atau lokasi tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, luas, dan jarak, serta arah suatu tempat di atas permukaan bumi. Yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Yang keempat, untuk membantu peneliti sebelum survei agar mengetahui kondisi tempat yang akan diteliti. Yang kelima, untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Apa aja sih manfaat dari mempelajari materi ini? Bukan hanya peneliti, tentunya kita dapat mengetahui keadaan lokasi suatu tempat sebelum melakukan survei. Kita juga dapat mengetahui secara detail segala aspek yang ada di lapangan, baik yang bersifat alamiah maupun hasil budaya dari manusia yang akan menjadi isi dari peta yang akan dibuat. Materi kita kan tentang peta situasi. Sebenarnya apa sih peta situasi itu? Peta situasi adalah peta topografi dalam skala besar yang merupakan penyajian dari gambaran permukaan bumi, baik detail alam maupun buatan manusia yang digambar pada bidang datar atau di kertas, dengan proyeksi dan sistem skala tertentu. Peta situasi dapat diperoleh dengan pemetaan teristris, yaitu pemetaan yang pengukurannya langsung di permukaan bumi dengan peralatan ukur tertentu. Emangnya apa sih yang dimaksud dengan pengukuran situasi? Pengukuran situasi adalah pengukuran peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan, baik dalam koordinat X, Y, maupun Z atau ketinggiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih pengukuran situasi itu, dan saya akan menjelaskan beberapa contoh study case yang ada. Simak terus ya. Kali ini saya akan menjelaskan tambahan tentang pengukuran situasi atau pemetaan. Di sini pengukuran situasi atau pemetaan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung berarti mengukur dan membuat peta situasi di lapangan dengan memasang patok-patok yang mempunyai ketinggian yang sama dengan alat waterpass atau teodolit, sehingga nantinya akan terwujud atau kelihatan semacam garis kontur detail bangunan di lapangan. Sedangkan secara tidak langsung, yaitu dilakukan pengukuran dengan teodolit, sama-sama teodolit, namun runtutannya sebagai berikut. Yang pertama, mengukur membuat poligon sebagai batas dan referensi koordinat maupun ketinggian atau elevasi. Lalu yang kedua, mengukur titik-titik detail di sekitar titik-titik poligon batas poligon dengan referensi berdasarkan titik poligon tersebut yang telah diketahui koordinat maupun ketinggiannya menggunakan metode tachymary, sehingga
didapat data koordinat dan ketinggian atau elevasi dari titik-titik detail tersebut. Lalu yang ketiga, menghitung hasil pengukuran dan dilanjutkan dengan penggambarannya. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni dari hasil hitungan, titik detail akan dapat digambarkan situasi lapangan dengan dilengkapi garis-garis kontur. Untuk pengukuran situasi seringkali digunakan cara tachymary, yaitu untuk pemetaan luas dengan bentuk-bentuk detail yang tidak beraturan. Dengan cara ini juga bentuk permukaan tanah dapat dengan mudah dipetakan. Untuk dapat memetakan dengan cara tachymary, diperlukan alat yang dapat mengukur arah dan sekaligus jarak pada teodolit Wild T0. Dengan alat tersebut dapat diukur besarnya sudut, tegak, dan jarak optis karena pada teropongnya menggunakan benang silang diafragma BA, BT, dan BB. Dari jarak optis dan sudut tegak dapat dihitung jarak mendatar dan beda tingginya. Lalu, peralatan yang digunakan untuk mengukur situasi dengan cara tachymary yaitu yang pertama teodolit yang teropongnya mempunyai 3 benang silang. Lalu yang kedua statip dan unting-unting. Yang ketiga, rambu ukur, dan yang keempat, pita ukur. Nah, di sini ada prosedur pengukuran yang dijabarkan. Ada 4 nomor ya. Bisa dibaca atau di screenshot. Nah, ini adalah bagian yang paling penting. Saya akan menjelaskan study case yang saya dapat. Pertama-tama, izinkan saya membuka Google Earth untuk mengetahui letak dan kondisi geografis serta topografi Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 km kuadrat dengan panjang pantai kurang lebih 170 km. Lalu, sedangkan luasan perairan Kabupaten Jember termasuk ZII atau zona ekonomi eksklusif kurang lebih 8.338,5 km kuadrat. Secara garis besar, datarannya dibedakan sebagai berikut. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember, dataran rendah yang titik terluarnya Pulau Barung, terdapat pula 82 pulau-pulau kecil. Ini 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama. Sini. Lalu pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Ini letaknya di sini. Pada bagian barat laut perbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Ini barat laut Probolinggo. Yang merupakan pegunungan Iyang dengan puncaknya Gunung Argopuro. Di sini, Gunung Argopuro. Lalu di bagian timur, bagian dari dataran tinggi Raung dan Ijen. Ini bagian timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan, 1000 dusun atau lingkungan, lalu 4.313 RW dan 15.205 RT. Kecamatan terluas adalah Tempurjo. Kita cari Tempurjo. Nah, ini. Kecamatan Tempurjo luasnya itu 524,46 km kuadrat atau 15,19% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Ini tadi Jember di sini. Nah, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kaliwates seluas 24,94 km kuadrat atau 0,76% dari wilayah Kabupaten Jember. Ini hanya segini saja. Dari beberapa banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, saya akan menjelaskan kecamatan dekat rumah saya, yaitu Kecamatan Sumbersari, yang di sana pernah dilakukan study case oleh anak PWK. Yang pertama itu ada GSB. GSB itu adalah gaya sepadan bangunan. Jadi ini adalah peta yang menggambarkan jarak antar bangunan ke jalan. Misalnya Jalan Raya dan Indomaret. Ada GSB-nya dan begitu pula lahan parkir. Ini dapat dihitung GSB-nya berapa meter. Ini, kalau yang ungu, garis ungu ini menandakan GSB-nya 0 sampai 5 meter. Sedangkan GSB yang biru itu panjangnya atau jaraknya 6 sampai 10 meter. Dan yang kuning ini ada deliniasi atau batas amatan. Karena di sini hanya berpacu pada Kecamatan Sumbersari kan di Jalan Lejen Suprapto. Lalu yang kedua ada KDB. KDB ini merupakan koefisien dasar bangunan. Jadi koefisien dasar bangunan ini adalah jarak antar bangunan dan lahan. Ini. Misalnya lahan parkir Indomaret itu. Nah, di Indomaret itu ada luas lahan seluruhnya dan luas bangunannya, ya kan? Jika misalnya luas seluruhnya 4 meter dan luas bangunannya hanya 2 meter, berarti KDB-nya itu 50%. Nah, di sini sudah diketahui banyak, ada 3 kan, KDB, macam-macam KDB. Kalau hijau, itu KDB-nya 100%. Berarti lahannya itu lebih padat. Sedangkan KDB yang merah ini 70-90%. Kalau yang ungu,
itu 40-60%. Gitu. Lalu yang ketiga ada KLB atau koefisien lantai bangunan. Nah, di sini menunjukkan bangunan tersebut memiliki berapa lantai. Di sini misalnya kalau yang biru itu KLB-nya kurang dari 1 lantai. Maksudnya minimal 1. Sedangkan yang kuning itu 1-3 lantai. Oh ya, di sini juga ada jalan kolektor. Jalan kolektor yaitu yang berwarna merah ini. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan jarak sedang. Ini. Sedangkan jalan lokal adalah jalan yang berfungsi untuk melayani angkutan jarak dekat. Yang berwarna hijau. Lalu selanjutnya ada peta potensi. Nah, peta potensi ini ada macam-macam ya di sini. Ada potensi masalah KLB, potensi KDB, dan potensi GSB. Ini, lantai bertingkat untuk penyimpanan dan hunian. Lalu ini ada potensi warga memanfaatkan penuh lahan untuk berjualan. Lalu ada potensi sebagai lahan parkir. Ini. Lalu ada masalah. Ini ada masalah-masalah yang terjadi di sekitaran Jalan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jalan Lejen Suprapto. Contohnya limbah rumah tangga dan sampah yang terbuang di aliran air, drainase yang tidak terawat dan kabel yang tidak rapi. Lalu ada peta tata guna lahan. Nah, peta tata guna lahan ini ada 5. Bentar ya, saya zoom. Sama yang merah, tadi kan delineasi warna kuning, sekarang delineasinya di sini warna merah untuk batas amatan. Lalu yang warna hijau itu RTH. Ini hijau itu RTH, yang warna kuning pemukiman warga. Lalu yang warna ungu itu perdagangan dan jasa, perjas. Ini perjas. Contohnya tuh biasanya kayak bank gitu. Terus kalau merah itu fasum, fasilitas umum. Ini merah. Contohnya kayak perkantoran, masjid, kayak gitu. Sedangkan yang abu-abu, industri. Abu-abu ini cuma sedikit. Terus selanjutnya itu ada jaringan listrik gardu. Nah, ini ada jaringan listrik di Kecamatan Sumbersari, ada gardu cantol SUTM dan gardu trafo tiang SUTM. Ini ya tandanya, ini bintang, berarti ada di sebelah sini. Itu yang SUTM GTT, sedangkan yang plus itu di sini. Itu yang SUTM GC. Lalu ada tempat kesehatan. Tempat kesehatan di sini ada apotek yang merah, terus ada praktek dokter yang kuning dan biru laboratorium. Ini, kalau yang merah apotek, ada apotek Sapta Farma, terus ada apotek Bima, terus sedangkan yang praktek dokter itu ini praktek dokter, terus apotek dan praktek dokter ini apotek juga. Terus laboratorium ada laboratorium Proseda. Lanjut ke rekreasi dan kebudayaan. Nah, rekreasi dan kebudayaan itu contohnya di sini ada balai kantor kelurahan dan balai RW. Nih. Kalau di sini jalan lokalnya yang tadi, yang untuk melayani angkutan dekat ada warna hijau ya, tadi bukan warna hijau, warna kuning. Nah, di sini yang jalan kolektor tetap merah untuk melayani jarak sedang. Terus ada beberapa sekolah di dekat Jalan Lejen Suprapto, Kecamatan Sumbersari. Ada SD Kristen Cahya, TK Kartika, SD Kebun Sari 1, SMP 11, SDA Jember, SMA Al Furqon, dan SDA Ikhlas. Ini tanda-tandanya. Selanjutnya ada juga tempat ibadah. Banyak kan di sini musola dan masjid ya. Ada musola Al-Ikhwan dan Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan Masjid As-Siti Khadijah serta Masjid Ar-Rahman. Nah, itu aja yang saya punya. Kemudian saya juga punya mentahan dari GIS ya, tapi belum dijadikan kontur lagi. Ini gambarnya. Ini yang daerah Jember. Terus saya mempunyai contoh topografi, nemu di laporan anak ITB waktu itu. Ini, lumayan luas kalau ini. Jember. Kita cari Jember. Nah, ini Jember. Nah, kalau Sumbersari itu di daerah sini ya, termasuk Sumber Dandang ini, Tegal Boto, itu ya, di sini. Kalau ini sudah masuk urologi, Sumber Pinang. Terus ini bagian Kebun Sari ke sana. Ini kontur, tapi kayak termasuk peta geologi gitu. Ini saya tampakkan keterangannya ya. Ini ada ini. Biasanya kalau kayak gini nih berhubungan dengan ketinggian, makanya ada konturnya. Ini kontur seperti ini, garis-garis. Nah, ini yang saya dapatkan waktu itu dari jurnal laporan anak ITB. Dan ini bertempatan juga di Jember, daerah Jember, kita geologi. Nah, itu menurut studi kasus yang saya temukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.